Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ristayani dengan NIM 212103 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Audit SDM. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit SDM. Nah, audit SDM atau audit sumber daya manusia atau Human Resource Audit adalah asesmen atau pemeriksaan objektif terhadap praktik, kebijakan, dan prosedur sumber daya manusia perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam kepatuhan sumber daya manusia, mengidentifikasi masalah, dan mengatasi masalah sebelum berpotensi menimbulkan masalah. Nah, perusahaan dapat menggunakan audit sumber daya manusia untuk menentukan kebijakan mana yang berjalan dengan baik dan mengembangkan cara-cara untuk mengurangi biaya operasional. Proses audit ini tidak hanya mengevaluasi tingkat kepatuhan perusahaan, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan memberikan kepuasan kepada karyawan. Dapat dikatakan bahwa manfaat audit sumber daya manusia berperan sebagai agen kebutuhan dalam sumber daya manusia berperan sebagai dalam menjaga keberlangsungan tim yang kompetitif dan sukses. Nah, selain itu, audit juga memberikan perspektif objektif dari pihak ketiga yang dapat membantu mengidentifikasi area perbaikan yang mungkin terlewatkan oleh tim internal perusahaan. Nah, tujuan dan manfaat audit sumber daya manusia ini bermacam-macam. Salah satunya yaitu memastikan kepatuhan hukum, yang artinya audit sumber daya manusia bertujuan untuk memeriksa kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan hukum ketenaga kerjaan yang berlaku. Hal ini melibatkan pemeriksaan kebijakan, prosedur, dan praktik sumber daya manusia untuk memastikan bahwa sumber daya manusia di perusahaan beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum. Yang kedua, meningkatkan keunggulan objektif yang kompetitif, yang artinya audit SDM akan membantu perusahaan dalam mempertahankan atau meninggalkan keunggulan yang kompetitif. Hal ini dicapai melalui evaluasi terhadap praktik-praktik sumber daya manusia yang berjalan untuk menghasilkan praktik yang lebih efisien dan efektif. Dengan mengidentifikasi area perbaikan, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai keunggulan industri. Selanjutnya, untuk membangun dokumentasi dan praktik teknologi yang efisien. Audit pada sumber daya manusia di perusahaan dapat memastikan perusahaan telah secara efektif dan efisien menerapkan dokumentasi dan praktik adopsi teknologi dan digitalisasi dalam proses-proses human resource management atau audit sumber daya manusia sendiri. Selanjutnya itu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Nah, proses audit sumber daya manusia akan mengumpulkan berbagai informasi penting tentang keadaan organisasi perusahaan. Hal ini menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam berbagai aspek yang ada, baik itu pelatihan, komunikasi, dan praktik ketenaga kerjaan lainnya. Dengan mengevaluasi aspek-aspek tersebut, perusahaan dapat mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas sumber daya manusia. Yang kelima, untuk evaluasi kinerja dan staf. Audit sumber daya manusia juga melibatkan evaluasi terhadap kinerja staf HRD dan karyawan lainnya. Dari sini kita akan mendapatkan gambaran yang nyata tentang performa karyawan secara keseluruhan. Perusahaan juga dapat memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja karyawan. Selanjutnya yang keenam yaitu evaluasi manajer. Nah, keberadaan audit sumber daya manusia juga harus mengevaluasi manajer HRD, staf administrasi, staf eksekutif, dan rekruter.
Hal ini dilakukan untuk memastikan penerapan arahan dan pedoman yang efektif dalam pengelolaan sumber daya manusia di departemen masing-masing. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.